Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacer mania, saudaraku semua dimanapun kalian berada, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tentunya tidak kurang suatu apapun. Gimana kabar kalian? Masih lancar semua? Ngerokok, ngopi, ngeteh. Kalau masih lancar semua berarti kita satu server. Berarti kita patut bersyukur, ya kan? Alhamdulillah. Kenapa? Karena begitu banyak teman-teman yang lain yang gak sampai di tahun 2022 ini. Ngerti nggak maksudnya? Nggak sampai di tahun 2022. Artinya mereka nggak nongol lagi, nggak kelihatan lagi. Kita masih kelihatan batang hidung kita, masih diberi kesempatan untuk makan, menemani keluarga, jalan-jalan, masih bisa beraktivitas, masih bisa beribadah. Ya tentunya kita harus banyak-banyak bersyukur, ya kan? Artinya kita harus lebih semangat lagi untuk menjalani kehidupan ini. Kenapa? Karena kita masih diberikan kesempatan, ya kan? Kita harus lebih semangat untuk lebih maju, lebih sukses, bisa membahagiakan keluarga kita. Yang jomblo-jomblo buruan, jangan nunggu-nunggu lagi, buruan cari pasangan, cari pendamping yang cocok, yang sesuai, yang nggak ngacau. Ngerti nggak ngacau? Jangan kita berusaha dianya ngacau. Jangan, cari yang sejalan. Jadi bisa barengan kalau sejalan. Kalau satu ke kiri, satu ke kanan ya misah akhirnya, ya kan? Carilah yang sesuai untuk kalian masing-masing. Jadi kita harus lebih kreatif, lebih giat, lebih bersemangat untuk meraih apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita tuju. Stres-stres dikit biasa, tapi jangan stres terus, ya kan? Karena kehidupan ini walaupun kita berusaha, tetap ada yang mengaturnya, ya kan? Jadi kita nggak bisa mengiyakan, kita cuma bisa berusaha, kemudian yang mengiyakan adalah yang maha kuasa. Artinya kita bisa punya cita-cita, tetapi untuk mencapai cita-cita itu supaya bisa terwujud, nggak cuman berusaha saja, tetapi harus beribadah dan berdoa. Oke? Seperti biasanya kalian siapkan dulu rokok dan kopi kalian. Rokok dan kopi saya sudah siap semua. Yang ngeteh silakan, yang minum air putih silakan, yang minum cendol, yang seger-seger, yang dingin-dingin silahkan. Yang penting tidak memabukkan kalian semua. Saya mengajak kalian untuk maju, bukan untuk mundur, ya kan? Kalau kalian mau mundur ya terserah kalian. Saya mengajak untuk kita bareng-bareng maju. Nanti ini yang nyimak DR Kacer nih itu dulu susah hidupnya, sekarang udah jadi bos-bos, ya kan? Sekarang udah jadi owner-owner, sekarang udah jadi youtuber-youtuber. Itu kan keren kan? Ya kan? Dulu waktu saya nyimak DR Kacer nih saya lagi susah, ya kan? Sekarang saya lebih maju. Nah itu kabar baik. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu pembahasan yang banyak sekali ditanyakan sama kacer mania. Murai batu mania pun ada juga yang bertanya. Apa itu? Bagaimana cara merawat burung kacer yang masih trotolan supaya nanti bisa bagus, bisa berprestasi, fighternya bagus, bisa tampil, bisa tarung, bisa gacor itu burung. Nah, ini yang akan kita kupas tuntas. Oke, yang pertama yang harus kita pahami ketika kita mau merawat burung kacer trotolan, murai batu trotolan, tucak jenggot trotolan, pokoknya semua burung kicau yang masih trotolan. Kalau kalian ingin merawatnya supaya nanti bisa jadi bagus, maka kita harus perlu memahami. Memahami apa, Memahami kalau burung kacer atau burung yang lain yang masih trotolan itu yang kita rawat dalam perawatan kita, semuanya serba terbatas, ya kan? Ruang geraknya terbatas, artinya dia beda dengan burung yang ada di alam liar. Jadi kebutuhannya pun tentu akan berbeda. Kan seperti itu. Kalau di alam liar dia bisa makan sebanyak-banyaknya, bisa semau dia makan, yang penting dia dapat buruan. Tapi kalau di sangkar nggak bisa kita berikan semau-mau kita atau semau-mau dia, itu nggak bisa. Kenapa? Karena dia serba terbatas. Bergerak saja serba terbatas, terbang saja nggak bisa. Kan seperti itu. Itulah mengapa banyak burung kacer yang dirawat dari trotolan, ketika dia dewasa dimasukkan ke dalam kepar atau umbaran, itu terbang saja susah. Kenapa? Karena dia di dalam sangkar. Beda dengan burung kacer yang di alam liar, dari kecil di alam liar. Masuk umbaran kayak pesawat jet dianya, terbang ke sana kemari nggak karuan, ya kan? Jaring-jaring ditabrak sama dia.
Kenapa? Karena dia sudah biasa. Kan seperti itu. Berbeda dengan burung yang kita rawat dari trotolan. Maka dari itu kita harus pahami ini. Burung kacer yang kita rawat itu di dalam sangkar. Ruang lingkupnya kecil. Semua serba terbatas. Artinya kita harus bisa membatasi asupan yang kita berikan. Jangan sampai kekurangan, jangan sampai kelebihan. Kan seperti itu, ya kan? Karena kalau kita terlalu banyak memberikan makanan, ekstra puding, ya kan, main jor-joran dengan aktivitas yang sedikit, maka apa yang terjadi pasti kalian bisa membayangkan. Ya kan? Sama seperti anak-anak. Ditaruh di dalam kamar terus, diberikan makan sebanyak-banyaknya. Terus saja seperti itu sampai dia dewasa. Pasti kalian sudah bisa membayangkan apa hasilnya. Ya kan? Berbeda dengan anak-anak yang dibiarkan main, keluyuran, kena hujan, kena panas, ya kan? Makan ya seperti biasa-biasa saja. Tentu fisiknya akan lebih kuat, mentalnya pun lebih kuat. Nggak mudah putus asa, nggak mudah kecewa. Kenapa? Karena dia sudah biasa melewati kehidupan ini, ya kan? Mungkin digangguin temennya, terjatuh, dia sudah biasa. Dari sini sudah bisa kita bayangkan bagaimana si anak tadi, ya kan, yang di kamar saja diberikan makanan yang enak-enak, fasilitas lengkap, nggak pernah kena hujan, nggak pernah kena panas, nggak pernah digangguin temen. Kalian sudah bisa bayangkan bagaimana mental dia seperti apa, semangat berjuang dia seperti apa ketika dia menghadapi masalah. Tentunya mudah down, mentalnya nggak kurang, ada yang minderan, ada yang kepoan, ya kan? Kan seperti itu. Nah, kira-kira kalau kita sederhanakan seperti itu pemahaman yang harus kita miliki ketika kita merawat burung kacer yang masih trotolan. Jadi kita nggak bisa berikan makanan yang terlalu berlebihan kadar proteinnya, ya kan? Kemudian kita harus berikan sarana dia untuk olahraga. Apa itu? Kandang kepar. Kita harus buatkan. Supaya apa? Supaya dia bisa menggerakkan otot-otot sayapnya. Kenapa? Karena otot-otot ini bisa mempengaruhi mentalnya. Ketika burung yang stres saja kita berikan kandang kepar, kita berikan umbaran, maksudnya tahu kan? Yang mana yang kalian paham? Kandang kepar apa umbaran? Pokoknya umbaran lah, ya kan? Jadi mentalnya bisa kembali ketika kita berikan dia kandang kepar atau umbaran. Dia bebas terbang ke sana kemari, stresnya bisa berkurang. Itu salah satu fungsinya. Ya sama kayak kita lah. Biasa di kantor terus, kemudian dibawa ke Bali liburan, ya pres otak kita. Apalagi lihat yang satu itu, ya kan? Ya tambah pres mata kita, kan seperti itu. Ya kan, pinggir pantai, santai, lihat cewek-cewek, mondar mandir, nggak pakai itu. Nah, jadi kalian bisa bayangkan sendiri kan, bagaimana kita saja seperti itu. Apalagi hewan, makhluk liar yang harusnya dia itu jauh dari manusia. Hidupnya bebas, terbang ke sana kemari, dari pohon ke pohon, nangkring sana, nangkring sini, memperebutkan wilayah. Kan seperti itu di alam liar kan? Kalau di dalam sangkar apa yang mau diperebutkan? Iya kan? Nah, kita berikan kandang kepar untuk sarana dia olahraga. Supaya apa? Supaya apa yang dia makan bisa tercerna dengan baik, otot-ototnya bisa jadi semua yang dia miliki itu berfungsi dengan baik. Kalau nggak pernah terbang ya tentu banyak sekali burung kacer yang dirawat dari trotolan itu ujung-ujungnya jinak sekali. Bahkan dia lupa diri. Ngerti nggak? Lupa diri. Lupa kalau dia itu burung fighter. Nah ini banyak sekali. Om, burung kacer saya itu sudah saya rawat dari trotolan, kemudian sampai dewasa mambung sekali. Ini burung kacer ini kok nggak pernah gacor ya om. Malah ketika dipancing dengan suara burung kacer itu kayak ketakutan. Ada juga yang bagong ngunci langsung, ya kan? Ada juga yang gacornya bukan main, terus matukin bulunya, matukin dadanya, nyabutin bulu ekornya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kesalahan dari perawatannya. Karena tidak memahami apabila burung yang kita rawat dari trotolan, tentu kita harus menyesuaikan apa yang dia butuhkan. Dari segi pola makan harus kita atur, terus dari segi olahraganya harus kita berikan. Kemudian kalau kalian mau memberikan dia burung masteran,
Carilah burung-burung yang kecil, yang ngerol, yang nembak, ya kan. Kemudian kalau untuk penempatan sangkarnya harus kalian perhatikan. Kalau masterannya burung-burung kecil, kalian jarak dekat nggak apa-apa ketika gantung dia, ya kan. Ketika kita meletakkan dia di teras tuh nggak apa-apa, jaraknya dekat, dia minimal 1,5 meter lah atau 2 meter itu nggak masalah. Kalau untuk burung masteran yang besar-besar, letakkanlah berjauhan saja, yang penting kedengeran suaranya. Kalau pagi kedengeran suara masteran yang besar-besar, ya kapas tembak, cucak jenggot, ya cililin, ya kan, terserah kalian masterannya seperti apa. Jangan terlalu dekat. Kalau untuk masteran yang kecil-kecil nggak apa-apa dekat. Untuk apa seperti itu? Untuk menjaga mental dia, jangan sampai dia drop. Nanti ketika burung kacer kalian dibawa ke lapangan terus melihat kapas tembak, menggila akhirnya. Menggila itu maksudnya bukan menggila bagus. Kalau menggila bagus enak, ya kan, main maksimal, ngotot, ya enak. Tapi kalau menggila bagong terus, dibawa ke lapangan lihat kapas tembak bagong, dibawa ke lapangan lihat murai batu bagong terus, ya kan. Ada kan yang seperti itu. Salah satu penyebabnya adalah ketika dari kecil sampai besar itu berdempetan terus, dekatan, kemudian ditembak-tembak terus sama si masterannya. Ketika dibawa ke lapangan ketemu burung masteran yang dari kecil ada di depan dia, maka tingkahnya akan banyak. Ada yang bagong kunci, ada yang kanibal, banyak macam-macam, ya kan. Jadi itu pun harus kita pahami. Beda lagi kalau kalian merawatnya di dalam aviari yang besar seperti aviari The Hakim, ya kan. Ya beda lagi, mereka akan bisa mencari wilayah masing-masing untuk mereka. Itu pun di aviari The Hakim, anakan burung kacer diganggu sama burung yang lain. Bayangkan saja coba, kan seperti itu. Karena mereka ini punya aura masing-masing. Setiap burung itu punya aura masing-masing. Ada auranya itu ya memang bersahabat, ada yang auranya itu mengintimidasi, sorotan mata tajam, mukanya seram, ya kan, kakinya sangar, kan seperti itu. Jadi kita harus pahami hal-hal yang seperti ini. Kemudian untuk pemandian, penjemuran, ya kalau burung kacer dari trotolan biasa-biasa saja, tidak perlu berlebihan, jangan juga kekurangan. Sesuaikan dengan kondisinya, sama seperti burung-burung besar. Sudah banyak saya bahas. Pahami kondisinya seperti apa, lihat tingkah lakunya seperti apa, ya kan. Tinggal kita yang sesuaikan. Oh, kondisi cuaca panas, berikan pemandian, kan seperti itu. Oh, dia ini kok bawaannya mau mandi terus, taruh cepuk, mandi lagi, taruh cepuk, mandi lagi. Ya kita lihat kondisinya seperti apa. Apakah dia terlalu banyak jemur, kita berikan penjemuran. Oh enggak om, enggak saya berikan penjemuran berlebihan om, tapi mandi terus om. Ini tanda kalau burung kacermu sedang mengalami yang namanya obesitas, kan seperti itu. Jangan diikutin. Udah tahu dia obesitas masih kita berikan pemandian terus, jangan, ya kan. Kita berikan pengumbaran, olahraga supaya obesitasnya turun. Jadi sebenarnya sederhana sih untuk merawat burung kacer yang trotolan. Tinggal kita pahami saja bagaimana burung kacer yang di dalam sangkar, bagaimana burung kacer yang berada di alam liar. Tentu di dalam sangkar dan di alam liar berpengaruh pada mentalnya. Nah, itu tugas kita sebagai perawat untuk menyesuaikannya. Oke, silahkan kalian kembangkan, silahkan kalian pahami. Semoga info ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.